Hai, salam olahraga. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Falco Moe Channel. Polemik Arkan Kakak semakin hari semakin memanas. Ya, terkait dengan menurunnya penampilan Arkan Kakak di Piala AFF U19 kemarin, banyak sekali hujatan-hujatan yang datang bertubi-tubi dari netizen Indonesia. Ya, kita ketahui di mana sebelumnya Arkan Kakak ini merupakan tulang punggung Timnas Indonesia di U16. Bagaimana bersama Timnas U16 dia sangat gacor ya. Namun ketika dipanggil di Timnas U19 ternyata harapan itu tidak sesuai dengan keinginan masyarakat Indonesia. Masyarakat menginginkan agar penampilan dari Arkan Kakak itu sama seperti yang ia tunjukkan pada level U16. Namun mungkin ya karena dipaksakan untuk bermain di level U19 sehingga dia tidak mampu bersaing, tidak mampu menunjukkan kualitasnya sebagai seorang goal getter terbaik. Bahkan sepanjang turnamen Piala AFF U19 kemarin dia hanya mencetak 1 gol, dan itu pun karena ada rasa kasihan dari seorang Jens Raven. Bayangkan kalau ketika itu Jens Raven tidak mempedulikan Arkan Kakak atau dia sedikit egois saja, mungkin saat itu Jens Raven bisa mencetak hat-trick. Namun dia menginginkan agar mentalnya Arkan Kakak itu naik, sehingga dia bisa memberikan 1 assist untuk Arkan Kakak, dan pada akhirnya dia mencetak 1 gol. Puncak dari penampilan Arkan Kakak yaitu di final ketika mengalahkan Thailand. Kalau teman-teman saksikan bagaimana komentator saja kedengarannya sangat kesal. Bagaimana dia mengomentari penampilan Arkan Kakak yang masuk di babak kedua menit ke-76 kalau saya tidak salah, menggantikan Jens Raven. Di mana ketika itu dia hanya berlari dan berlari. Komentator mengatakan, ayo kakak, ayo kakak, ayo kakak, ayo kakak. Hanya seperti itu. Dan bahkan hanya karena sering berlari, dia sampai ngos-ngosan. Padahal baru sekitar kurang lebih 11 menit bermain. Nah teman-teman, terkait dengan hal itu saya ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa inilah sesungguhnya yang membuat ayah dari Arkan Kakak itu marah. Dia menceritakan bagaimana penyebab sehingga performa dari anaknya itu bisa menurun. Katanya sih karena ada komentar miring dari Coach Justin. Ya, tanpa perlu perpanjang kata, mari kita bersama-sama menyimak pernyataan Coach Justin yang memantik amarah dari ayahnya Arkan Kakak. Yang bikin gue gedek itu si kakak yang cetak gol. Di Liga Inggris atau Liga modern lah, kalau kita ketinggalan lawan tim yang kita bisa lawan, kita cetak gol seri, kita ambil bola langsung kick off untuk incer gol kedua. Ya. Kecuali lawan kita jauh lebih bagus, kita tim kecil, kita ulur waktu, ya kan? Yeah. Kita ulur waktu biar skor seri. Kita ini bisa ngelawan Panama. Peluang untuk dapat 3 poin itu lawan Panama. Si kakak cetak gol joget-joget dong. Wah, gue bener-bener gedeg banget. Itu gue curahkan kegedakan gue di DPI, di IG gue, di Twitter. Bahwa, lu buat apa joget-joget gitu? Buat TikTok, tim lu itu belum unggul. Beda kalau tim lu unggul. Ya. Ini masih seri. Harusnya lu ambil bola langsung kick off. Kenapa? Karena lawannya sepadan. Dan kita butuh 3 poin. Peluang kita untuk cari gol itu di sini. 3 poin lawan Panama. Lawan Maroko jauh lebih berat. Karena mereka lebih bagus. Menurut pendapat dari teman-teman, dari perkataan dari Coach Justin ini, di bagian mana yang membuat ayahnya Arkan Kakak itu begitu marah? Apakah karena ada sebutan Arkan Kakak ini seperti artis TikTok? Sehingga itu yang terkesan tidak diterima oleh ayahnya Arkan Kakak. Ya, saya melihat bagaimana seharusnya ya seorang pemain timnas itu harus bisa menerima
apapun kritikan yang datang kepada mereka, baik itu U16, U19, U20, U23, ataupun di level senior. Jangan sampai hanya karena kritikan itu, lalu performa kita jadi menurun. Lah, kalau pemain seperti ini, saya jadi takut. Jika nantinya kritikan datang bertubi-tubi, bisa-bisa level permainan mereka bisa hancur. Sekelas Ronaldo, sekelas Messi saja dihujat bertubi-tubi. Sekelas Lamine Yamal, pemain Barcelona yang baru berusia 16 tahun, itu juga pernah dikritik. Tapi dia mampu membalas kritikan itu dengan sebuah penampilan yang agresif. Dia mampu menjuarai Euro bersama timnas Spanyol. Seharusnya seorang pemain yang profesional ya, harusnya bertindak seperti itu. Nah, terkait dengan pernyataan Coach Justin ini, teman-teman, langsung ditanggapi oleh ayahnya Arkan Kakak ya. Saya sangat marah dengan Justin sampai sekarang itu, membawa opini anak saya sampai sekarang pun anak saya bilang artis TikTok. Ya kalau kritikannya menurut saya banyak yang positif, saya akan support sekali, Mas. Dan saya merasa kakak tetap harus bisa meningkatkan kualitasnya gitu loh. Tapi terlalu banyak juga netizen yang selalu menganggap bahwa kakak nggak layak, itu yang sangat saya sayangkan, memvonis gitu loh. Padahal anak ini kan baru anaknya 17 tahun yang perlu proses gitu loh. Dengan kritikan yang tajam begitu menggebu-gebu yang selama ini, jujur itu masih membawa traumanya dia gitu loh. Baik. Jadi kebanggaannya bisa bangga, tapi dalam jiwanya itu, dalam main untuk jiwa ketakutan itu masih besar sekali gitu loh, Mas. Kalau menurut saya tuh dia tuh segalanya tuh punya, Mas, punya kecepatan, punya dribbling, punya semuanya, finishing. Cuma yang saya lihat sekarang ini bukan itu yang mentalnya itu loh, kesiapan dia, ketakutannya dia itu sama netizen yang membuat dia seperti ini. Ya saya juga sangat, ya gimana ya, saya bilang anak segini terus belum siap untuk menerima netizen seperti itu kan, menjadi dia kan hilang blank gitu loh, Mas, dalam main itu. Saya sangat marah dengan Justin sampai sekarang itu, membawa opini anak saya sampai sekarang pun anak saya bilang artis TikTok gini-gini, itu yang opini itu yang membawa mental anak saya jadi drop ini sampai sekarang. Ya, saya pikir mungkin terlalu dini ya untuk menempatkan Arkan Kakak sebagai pemain inti di timnas U19. Tidak ada salahnya ketika netizen mengkritik habis-habisan Arkan Kakak di ajang Piala AFF U19 kemarin. Ya, dari pertandingan demi pertandingan, mulai dari babak penyisian hingga semifinal, Arkan Kakak selalu diturunkan sebagai pemain utama. Dan kontribusinya terhadap timnas terkait dengan gol juga tidak ada. Ya, ini yang membuat netizen mencurigai. Jangan-jangan si Arkan Kakak ini adalah pemain titipan. Sampai-sampai seorang Coach Indra Safri tidak bisa menjadikan Arkan Kakak ini sebagai pemain yang turun dari bangku cadangan. Malah James Raven yang turun dari bangku cadangan. Inilah pendapat dari netizen itu seperti itu. Mereka memandang hal itu. Pertandingan pertama tidak memberikan kontribusi apapun terkait gol. Padahal dia main dari awal. Kemudian di pertandingan kedua juga sama. Ya, jangan salahkan netizen. Tahu kan? Kalau dia melihat pemain itu dipasang terus lalu tidak pernah mencetak gol, wajar kalau mereka mencurigai yang aneh-aneh. Dan infonya teman-teman, katanya ayahnya Arkan Kakak ini pernah membela tim nasional di zamannya Bima Sakti. Jadi mereka ini seangkatan lah. Jadi bisa dicurigai mungkin ya titipan kan. Ayahnya Arkan Kakak ini kan dekat sama Bima Sakti. Dan di tim kepelatihan kemarin di U19 itu kan ada Bima Saktinya di situ juga ya. Ini mungkin loh ya, kita hanya menduga ya. Semoga saja ini tidak benar ya. Jadikan kritikan ini sebagai pukulan untuk terus meningkatkan level permainan ya. Jangan down dengan kritikan-kritikan yang
datang dari netizen ya. Ya, gimana Coach menanggapi komentar dari bapaknya Arkan Kakak Ya, Suwondo? kita ini hidup di negara demokrasi di mana perbedaan pendapat harus bisa diterima. Ya. Jadi in this case gue bisa terima bahwa dia kecewa atau apa. Terus gue tidak kritik Kakak sama sekali di final. Tidak ada tendensius. Sama sekali. Ini yang gue lakukan di Piala Dunia. Kenapa gue lakukan di Piala Dunia? Ini kan masih bocah. Jadi kita harus ibarat mendidik lah. Kita luruskan, jangan seperti itu karena skor masih 1-1, lu harus menang dan akhirnya lu nggak menang, lu nggak lolos grup. Ngerti nggak? Ini coba masukkan, habis itu dia posting, dia tidak merasa bersalah, that's okay. Oh, gue pikir, oh ini anak udah mentalnya kuat. Habis itu kan gue nggak pernah bener-bener bahas dia. Iya kan? Iya, setuju. Bahkan gue bilang, ini contoh Marcelino. Marcelino gue kritik sekali. Ada yang nggak setuju juga. Tapi mereka nggak lihat, berkali-kali gue puji juga. Karena gue suka pemain kayak Marcelino. Kakak ini pemain berbakat. Cuman di usia segini, wajar bahwa lu diluruskan, dapat kritikan. Pemain timnas semua ya, itu aset negara yang harus kita jaga. Harus kita dukung. Supportnya. Tapi tidak kita manjakan. Feeling gue walaupun netizen ngehujat mungkin ya, atau mengkritik atau apa, tidak ada niat untuk menghancurkan mentalnya Kakak. Kita juga tahu dia masih muda. Tapi justru kita pengen memotivasi dia dengan cara mengkritik agar dia bangkit lagi. Tapi sekali lagi, bahwa bokapnya punya pendapat seperti itu, ya gue bisa terima. Cuman tidak ada niat untuk itu kan mentalnya lah. Karena sekali lagi dia itu aset negara, harus kita jaga. Seperti Haryo tadi bilang, pada saat lu pakai logo Garuda, ya lu harus siap untuk hal kayak begini. Ya betul juga ya, Coach Justin ini kan dia kritik hanya pada saat Piala Dunia kemarin ya, U17 ya, U17 atau U16 itu. Tapi kan ketika sang ayah lalu menyalahkan Coach Justin gara-gara Coach Justin mengkritisi Arkan Kakak, lalu performanya menurun. Saya kira itu tidak bisa menjadi sebuah patokan ya. Menurun mungkin karena dia belum pada level yang terbaik atau mungkin latihannya kurang serius. Kan seharusnya lebih diperhatikan ke situ, bukan malah menyalahkan orang lain yang mengkritik dia. Kalau pendapat dari teman-teman, apakah yang disampaikan oleh Coach Justin ini salah? Kan kemarin menurut pengakuan Coach Justin ya, bahwa sepanjang turnamen dia tidak pernah mengkritisi atau mengkritik Arkan Kakak kan. Justru kritikan itu datang lebih banyak dari netizen karena mereka melihat bagaimana permainan Arkan Kakak di lapangan itu seperti apa. Lah ini ayahnya malah menyalahkan Coach Justin. Ini benar-benar aneh menurut saya. Masih soal LOU ya, lah kakak nurusin video gue yang tadi ya. Ini dengan sikap bapaknya kakak yang speak up kayak gini ya, bikin kita netizen tuh jadi seujon dan bertanya-tanya ya. Jangan-jangan bener ya kalau misalnya si kakak ini pemain titipan di timnas 19. Boleh dong kita punya opini kayak gitu dong, ya gak sih? Pertama ya, bapaknya kakak ini dia seangkatan sama Bima Sakti guys. Gue awal gak mau seujon, jujur aja ya. Cuma ya kita kan sebagai penonton kita punya mata nih, kita ngelihat ya kalau kakak itu emang levelnya tuh belum nyampe di timnas 19. Oke lah dia punya postur, dia punya kecepatan, tapi ada yang harus kakak penuhi satu lagi ya, yaitu adalah mental ya. Kalau mentalnya kerupuk ya susah. Nih, biar semoga video ini nyampe ke bapak kakak, ke kakak, keluarganya, terserah dah. Kita itu nggak bisa ngontrol netizen buat nggak ngehujat, kita tuh nggak bisa. Kita nggak bisa ngatur mulut orang, jari orang nggak bisa. Yang bisa kita atur adalah mata kita buat nggak ngelihat, sama kuping kita buat nggak ngedenger. Kurang-kurangin makanya jadi atlet main sosmed, kurang-kurangin. Kalau misalnya lu lihat ya Marcelino, Justin Hubner, kurang dihujat apa mereka? Marcelino gila Piala AFC U23, jadi kurang dihujat apa? Tapi karena ya dia punya mental ya, nggak ngeluh gitu loh.
Dan dia ngebuktiin di lapangan. Untuk jadi seorang atlet kalau buat ngelawan hujatan, di lapangan buktiinnya, bukan di podcast, bukan di interview sama salah satu media, bukan. Dan fakta bahwa di game kemarin ya, satu turnamen Kakak flop, mainnya jelek, membuat kita netizen jadi super duper bertanya-tanya ya. Ini seleksinya beneran diseleksi apa karena Anda Bapak teman dari Bima Sakti jadi Kakak bisa masuk? Lo go to the point aja lah, gue udah gak mau nahan-nahan lagi. Kasian juga sama Kakak nih, lah Kakak dikata-katain nih. Tolong kasih kasih kepastian ya kalau Kakak ini bukan titipan ya. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, orang bisa mencurigai bahwa Arkan Kakak ini adalah pemain titipan karena ada kedekatan antara Bima Sakti dengan ayahnya Arkan Kakak. Ya, wajar kalau netizen mencurigai karena melihat bagaimana penampilan yang sangat-sangat tidak baik ya ditunjukkan oleh Arkan Kakak saat membela timnas U19 kemarin di ajang Piala AFF. Seharusnya menurut saya ya, seharusnya ayahnya Arkan Kakak ini menerima semua kritikan-kritikan sebagai masukan bagi dia untuk terus melatih Arkan Kakak ini ke depannya lebih baik lagi, untuk melatih bagaimana mentalnya Arkan Kakak agar mampu menerima kritikan, saran, baik itu kritikan yang positif, kritikan yang negatif, harus bisa menerima. Itu adalah sebuah risiko yang harus diterima jika kita menjadi seorang atlet. Apakah kalian sudah kenal dengan Arkan Kakak? Siapa sih Arkan Kakak? Yuk kenalan. Arkan Kakak adalah pemain asal Kota Blitar yang bermain untuk timnas Garuda Muda. Pemain kelahiran 2007 itu sempat menghebohkan dunia bola saat bermain di Piala Dunia U17. Ia juga saat ini tampil baik dalam mengantarkan timnas muda ke final Piala AFF U19. Arkan bermain di level klub bersama tim Liga 1 asal Solo, Persis Solo. Penyerang muda itu mencatatkan penampilan sebanyak 18 pertandingan bersama Persis. Ia diproyeksikan menjadi penerus timnas Indonesia di masa depan. Jadi, apakah kalian sudah kenal dengan Arkan Kakak? Ini nih, gara-gara netizen anjing, netizen goblok, netizen tolol yang suka nyerang-nyerang akun pemain nih. Kan kasihan nih, pemain masih muda, masih 16 tahun nih. Sampai ayahnya ikut campur kan, ayah Arkan Kakak, Purwanto Suwondo, kecewa dengan kritik yang berlebihan terhadap anaknya. Emang anjing aja, aku kesel lagi. Kenapa sih? Kan udah Indonesia udah bagus-bagus juara nih. Kenapa sih harus ada korban gitu? Kenapa sih? Iya memang dia kan nyetak gol, tapi menurut aku ya Arkan Kakak ini bagus loh main. Cuman emang kurang tajam aja. Iya, memang kurang tajam. Tapi ya udahlah ya. Toh Indonesia juga juara, toh ada sebagai pelapis juga kan nggak masalah juga Arkan Kakak, ya nggak? Kan tuh, positive thinking kenapa sih? Masa ya dibilang TikToker gara-gara joget-joget gitu kalian goreng terus. Ya sebagai ayah sih ya, kalau aku juga sebagai ayah pasti nengok anak dibully juga miris gitu, kasihan nengok anak awak dibully gitu ya kan. Aduh, gimana ya? Tapi gara-gara coach Londo itu sih suka kali itu kemarin dia nonton Euro banding-bandingin Lamine Yamal sama Arkan Kakak dan nggak joget-joget loh, anjing berulang-ulang maksud. Kasian bener Arkan Kakak kena terus sama dia. Iya, tapi aku yakin si Arkan Kakak ini jadi pemain bagus karena mental itu ditempa segininya gitu, dari kecil gitu, dari muda udah diajar habis-habisan sama netizen. Jadi nanti dia ini kalau berprestasi, kalau bisa jadi top skor Liga BRI gitu ya kan. Ini wah aku yakin dia harus joget-joget sih supaya membungkam mulut-mulut netizen anjing ini gitu menurut aku ya. Ya, sekalipun Anda katakan netizen anjing, seharusnya si kakak itu menunjuk atau membalas kritikan dengan performa, bukan memberikan sebuah alasan bahwa performa saya ini menurun karena kritikan kalian. Itu kan konyol menurut saya. Jangan salahkan netizen, mereka itu melihat dengan mata. Ya, kalau memang performanya menurun, performanya lagi tidak baik, jangan dipasang dia sebagai pemain inti.
Intinya di situ. Itu menjadi pokok, menjadi dasar bagi netizen untuk menghujat, mengkritik Arkan Kakak saat itu di ajang Piala AFF U19 kemarin. Tidak ada yang lain. Kalau seandainya kemarin Coach Indra Safri tidak memasang Arkan Kakak sebagai pemain inti, saya yakin dia tidak mungkin dikritik oleh netizen. Tidak akan ada kecurigaan bahwa si Arkan Kakak ini adalah pemain titipan. Itu jelas. Jangan sampai Nathan lihat Arkan Kakak. Ayo kakak. Ayo kakak. Kalau Anda lihat kali ini bola dikuasai oleh kakak, masih kakak lagi, kakak sendiri. Kakak, apain? Larinya apain? Kenapa larinya ke kanan ya? Atau dia bersabar nunggu temannya? Ya, dari video ini kita bisa melihat bagaimana terlalu memaksakan diri seorang Arkan Kakak saat dia membawa bola ya. Dia ingin menunjukkan bahwa dia ini pemain hebat. Itu yang salah. Itu yang akan menjadi makanan bagi netizen Indonesia. Nah ini yang repot nih kalau udah begini, kalau udah sampai orang tuanya yang protes, artinya kan ya memang beneran kayaknya ya, Arkan Kakak ini sampai kena mental karena berbagai, bukan kritikan lagi, bahkan sampai bulian yang begitu parah tentang TikTok, tentang dan sebagainya terhadap dirinya. Ya, gue sih sebenarnya kalau misalkan dalam taraf kritik ya, dalam taraf kritik itu nggak ada masalah harusnya. Ya semua pemain itu layak dikritik ya. Kalau dia pemain profesional, artinya dia siap dikritik. Kalau nggak siap dikritik, nggak usah jadi pemain profesional. Tapi kalau sampai kata-kata kasar, dikata-katain sampai maki-maki, jatuhnya ngehujat, itu nggak dibenarkan. Dimanapun nggak dibenarkan. Kepada siapapun pemainnya tidak dibenarkan. Jadi tergantung konteksnya sebenarnya ya. Mungkin yang dimaksud ayahnya Arkan Kakak ini adalah netizen tuh karena mungkin Coach Justin itu bilangnya dia joget-joget TikTok itu. Jadi netizen itu pada nyerang dia itu ngatain dia artis TikTok bukan pemain bola. Nah, jadi itu yang mungkin berlebihan. Tapi selama kritik, kalau misalkan memang Arkan Kakak ini nggak perform sama sekali di Piala AFF U16, mungkin U19 mungkin karena kena mental tadi. Nah, itu yang harus diperbaiki juga. Jadi dua sisi nih. Ya, netizen perbaiki, jangan main asal ngehujat aja tanpa dasar, harus ada dasarnya kritik. Nah, dari kubu Arkan Kakak juga evaluasi, perbaiki mental, jangan dikritik dikit langsung bikin story. Waktu itu dia pernah loh dikritik dikit bikin story langsung. Nah, itu harus dibenerin juga gitu ya. Jadi jangan marahin, jangan nyalain orang lain juga. Muhasabah diri, evaluasi diri sendiri dan juga Arkan Kakaknya sendiri. Oke? Segitu dulu. Kita diskusi. Anda ini Coach Justin nonton video ini, apa yang mau Coach sampaikan? Coach Justin, terima kasih atas kritikan selama ini, bahwasanya semoga dengan apa yang Coach Justin bilang seperti itu menjadi kedewasaan buat anak saya. Tapi yang perlu Coach Justin ketahui, saya pernah jadi pemain sepak bola, dan saya pernah menjadi, dan sekarang pun saya jadi pelatih, dan sekarang pun saya jadi wali murid, jadi orang tua dari anak yang usia 15 tahun jadi pemain sepak bola. Saya harap Coach Justin akan tahu perasaan seorang orang tua, seorang pelatih, seorang mantan pemain yang pernah merasakan hal seperti ini. Kalau Coach Justin belum pernah merasakan, jangan beropini yang di luar yang bisa merusak mental anak-anak usia segitu. Ya Coach. Coach, sedikit penutup Coach. Bagi netizen Coach mungkin sedikit ingin meluruskan, kalau kita bicara pemain sepak bola, nggak masalah Coach kan kedepannya Arkan Kakak tetap dikritik, dikasih masukan. Siap, saya terima kasih. Saya tidak anti kritikan buat netizen, tapi tolong dimengerti untuk mengkritik anak sesuai kelompok umurnya, sesuai usianya, tapi bantulah support untuk anak-anak, karena support itu yang sangat dibutuhkan untuk anak-anak sekarang, bukan hanya untuk kakak, anak-anak yang lain lagi, anak-anak yang semuanya. Karena anak-anak yang usia di bawah masih 17 tahun itu masih kestabilan cara bermainnya masih jauh sekali, kadang bagus, kadang jelek. Tapi mereka hanya butuh support dan butuh support. Itu aja. Ya. Dan saya berharap kita memberikan contoh netizen orang luar negeri yang begitu respeknya kepada anak-anak usia dini, pada anak-anak yang di bawah 17 tahun untuk berkembang, bukan untuk divonis. Ya, saya harap netizen juga bisa berpikir realistis untuk itu aja Mas.
Ya, siap coach. Dan itu poin penting tadi coach sampaikan, coach dan rekan kakak tidak anti kritik, dan itu salah satu poin amat penting. Oke guys, jadi ada yang ngetek gua. Ini dari kumparan gua, nggak tahu ini beneran apa enggak ya. Pokoknya ini tuh ada berisi kayak apa ya, kayak interview ya antara pihak kumparan mungkin sama bapaknya Eloyo, El Jalan Sehat, aka Arkan Kakak. Gua baru tahu ya, jujur aja ya, kalau bapaknya Kakak itu main bola dulunya. Gue cari-cari ternyata dia seangkatan Bima Sakti ya. Nggak boleh seujon. Lanjut. Jadi intinya ya, isi omongan itu kayak bapaknya Arkan Kakak tuh defending ya, kayak membela kakak atas hujatan, semprotan gila-gilaan dari netizen, apalagi komentator juga kemarin ikutan nyemprot. Pokoknya bapak itu kayak mempertahankan lah kalau anaknya dia tuh berbakat, mempertahankan kalau kakak itu tuh masih belum bisa nerima hujatan kayak gitu. Dan dari omongan dia sih kayak dia tuh kesel banget ya sama Coach Justin ya, karena ya kata dia Koci, gara-gara ucapan Koci pas Piala Dunia U17 yang dia joget-joget itu, sekarang ya si kakak ini jadi kayak dibilang tuh El Terminator, El TikTok, seleb TikTok. Dan bapaknya ini kayak merasa nggak terima gitu loh kalau misal kakak tuh dihujat begitu ya. Gue nggak tahu ya, maksudnya kayak kenapa jadi Coach Justin yang disalahin. Kalau misal tuh gimana sih dari gua, kacamata pandit abal-abal ya, emang Arkan kakak kurang kok mainnya. Yang sebenarnya netizen pertanyakan itu adalah kenapa levelnya kakak tuh belum nyampe tapi bisa masuk di timnas. Kalau emang dia masih belum waktunya, ngapain dipanggil? Jadi pertanyaan dong, orang jadi curiga dong, ya nggak sih? Kalau misalnya ngerasa anak bapak itu belum cukup umur ya, jangan dulu. Kan kita jadi bertanya-tanya dan akhirnya di lapangan terbukti kalau emang levelnya lah kakak itu belum nyampe. So, jadi menurut saya Pak ya, Bapak tuh nggak perlu ngomong kayak gitu. Udah, kalau misalnya emang nggak terima dihujat, buktiin di lapangan, bukan dengan interview kayak begini. Karena menurut saya Pak ya, dengan cara Bapak seperti itu, malah bikin netizen jadi makin ngata-ngatain nanti. Ini kalian kalau mau cari interview, cari sendiri lah ya, nanti gua tag ya kumparan ya. Dan emang terlihat banget kalau misalnya kakak main tuh memang penuh beban banget jadinya. Ini gua nggak tahu siapa yang harus disalahin kalau kayak gini. Semangat lah kakak, progres lu bakal berat banget, semangat. Kalau emang udah gak kuat, pensiun aja. Emang ini olahraga penuh mental kok. Lo mental harus kuat. Gak sedikit main-main pro ya di luar sana di Eropa yang pensiun gara-gara mentalnya hancur. Kalau emang lo mau jadi pemain ya, mental lo harus dibangkitin lagi. Gak bisa. Oke, kakak? Eloyo? Hati-hati nih yang habis hujat Arkan Kakak, nanti dimarahin ayahnya Arkan Kakak. Bahkan Coach Justin juga sampai kena semprot nih. Ya, Purwanto Suwondo alias ayahnya Arkan Kakak akhirnya buka suara ya terkait kritikan yang tajam yang menghujam ke anaknya yaitu Arkan Kakak. Bahkan sampai Coach Justin dikambing hitamkan alias dianggap sebagai orang yang mengkoordinir ya, atau mungkin semacam ngajak untuk membuli Arkan Kakak. Mungkin kalau kita balik ulas dulu ke akar permasalahannya ya, waktu itu kan Arkan Kakak main di Piala Dunia U17 terus cetak gol, terus dikritik lah sama Coach Justin. Menurut gue pribadi untuk kritikan Coach Justin masih di ranah dan koridor normal menurut gue ya. Terus Arkan Kakaknya nggak terima, terus akhirnya ya performa Arkan Kakak menurun, bahkan di AFF kemarin juga di final sampai dihujat lagi lah karena permainannya nggak jelas. Nggak lama dari situ akhirnya Purwanto Suwondo ini ya buka suara dan masih kesel lah sama Coach Justin, masih marah sama Coach Justin. Bahkan yang terbaru yang gue lihat ya, si Purwanto Suwondo ini sampai ya semacam bikin podcast online gitu sama si Bang Tommy Deski. Dia masih kesel sama Coach Justin. Pertanyaan gue satu, kenapa kalau lu misalnya nggak terima anak lu dikritik dan sebagainya, kenapa lu nggak langsung hubungin yang terkait gitu? Coach Justin kan ya bisa di DM atau mungkin bisa lewat si Panji atau si Hanif atau Pange. Zaman sekarang tuh gampang. Kenapa lu malah seolah-olah nggak terima anak lu dikritik, terus kayak merasa ya dia masih 17 tahun bla bla bla. Ya kalau menurut gue mentalnya emang beneran bagus, langsung hubungi aja yang terkait, nggak usah nyari-nyari masa kayak gini, nggak usah verifikasi kanan kiri lah. Dan kalau emang Arkan Kakaknya bagus, ya kita juga bisa lihat gitu. Dan kalau memang Pak Purwanto ini mau pengen anaknya berkembang, ya kuatin mental anaknya, jangan malah seolah-olah defensif kayak gini. Oke. Ya gitu dah, pokoknya kayaknya ini bakal melebar sih. Ini bakal melebar. Kalau menurut lu gimana? Coba tulis pendapat lu di kolom komentar. Ya, begini teman-teman. Sekarang poin pertama ya, kita anggap saja bahwa
komentar dari Coach Justin ya, ketika itu di Piala Dunia U17 saat Arkan Kakak main, itu salah ya. Kita anggap saja begitu, kita anggap saja gara-gara kritikan dari Coach Justin sehingga membuat performa dari Arkan Kakak itu menurun ya. Ini menurut keterangan dari ayahnya Arkan Kakak. Oke, poin kedua. Kenapa si ayahnya Arkan Kakak ini sudah mengetahui bahwa hanya karena gara-gara kritikan dari Coach Justin, performa anaknya menurun. Tetapi dia tetap memaksakan, dia tetap mengizinkan anaknya untuk membela timnas U19. Jangan sampai pernyataan bapaknya Arkan Kakak itu blunder seperti senjata makan tuan ya Bapak ya. Anda mengatakan dengan jujur bahwa performa anak saya itu menurun gara-gara kritikan, gara-gara komentar dari Coach Justin yang mengatain anak saya itu seperti artis TikTok. Makanya level permainannya itu menurun. Anda sudah tahu gara-gara itu, tapi Anda masih mengizinkan anak Anda untuk membela timnas Indonesia U19. Jangan-jangan, ya, jangan-jangan tuduhan yang dialamatkan atau tuduhan yang dibuat oleh netizen itu benar. Bahwa Arkan Kakak ini masuk ke timnas U19 itu karena ada titipan. Ya, karena mereka melihat bagaimana kedekatan antara Bima Sakti dengan ayahnya Arkan Kakak. Katanya mereka pernah membela timnas sama-sama, ya, seangkatan. Dan kita ketahui bersama bahwa Bima Sakti berada di dalam satu tim kepelatihan bersama Coach Indra Safri saat mereka sama-sama menangani timnas U19 di ajang Piala AFF kemarin. Ya, terserahlah. Intinya mungkin ini sedikit masukan buat ayahnya Arkan Kakak. Jadikanlah sebuah kritikan itu sebagai semangat, sebagai pemicu untuk memacu anaknya agar lebih keras lagi berlatih. Ya, jawab sebuah kritikan dengan penampilan itu jauh lebih baik ya, ketimbang kita selalu menyalahkan orang lain. Oke teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Yang suka dengan video ini silahkan like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih, salam olahraga.